Pemirsa, anak kerap menjadi objek pelampiasan emosi orang dewasa. Perkaranya lantaran tidak bisa menahan rasa kesal. Tidak hanya menyebabkan korban luka, nyawa pun turut melayang. Emosi dan rasa kesal jadi pemantik terjadinya kekerasan kepada anak oleh orang dewasa. Tragisnya, tindakan ini menelan banyak korban jiwa. Seperti yang terjadi di permukiman warga kawasan Telaga 7 Kolong, Karimun, Kepulauan Riau. Pria berusia 25 tahun diringkus polisi lantaran menganiaya bocah laki-laki berusia 2 tahun hingga tewas. Tersangka tega berbuat keji kepada anak dari kekasihnya lantaran kesal dan emosi. Korban menangis saat diberi obat untuk sakitnya ketika dititipkan ibunya untuk bekerja. Dari pemeriksaan polisi terdapat luka lebam serta memar di kepala dan wajah akibat benturan benda keras. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Dari kesulitannya pelaku sendiri untuk mengurus anaknya karena terbawa emosi sehingga terjadi tindak pidana tersebut yang dimana penganiayaan akhirnya mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Di Singkawang, Kalimantan Barat, polisi menangkap pria tersangka pembunuhan anak balita yang belum genap berusia 2 tahun. Ia dibekuk di kawasan Pasar Hongkong saat melarikan diri. Bocah malang sempat dilaporkan hilang 3 hari dari rumah pengasuhnya pada 10 Juni 2025 saat sedang bermain. Berselang 3 hari, jenazah korban ditemukan di pelataran sebuah masjid Jalan Veteran Skip Lama Singkawang dalam kondisi mengenaskan. Tersangka tega menghabisi nyawa korban sebagai bentuk pelampiasan kekesalan kepada pengasuh bocah yang juga sekaligus sebagai tetangga tersangka. Berkata yang menyinggung menyinggung hati dari si tersangka ini. Nah, maksud dia dengan hilangnya anak ini, anak yang diasuh oleh pengasuh ini, maka si orang tua dari korban ini akan menyalahkan pengasuhnya. Sejak Januari hingga pertengahan Juni 2025 tercatat ada 11.850 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan. Dari kasus-kasus itu, jumlah korban perempuan tercatat 10.000 lebih orang. Sementara, jumlah korban laki-laki lebih dari 2.000 orang. Salah satu pemicu terjadinya kekerasan karena anak dianggap lebih lemah dari orang dewasa dan tak mungkin dapat membalas tindakan yang dilakukan orang dewasa. Anak itu menjadi pihak yang sangat lemah atas apa yang terjadi pada orang tuanya. Dan seringkali anak ini dianggap sebagai salah satu sumber penyebab masalah orang tua. Ini tidak terlepas dari salah satu kelemahan sikap orang dewasa yang tak mampu cari solusi masalahnya. Pada dasarnya setiap orang dewasa itu punya masalah ya gitu, dan masalah itu seringkali tidak bisa diselesaikan ya pada tempatnya gitu. Misalnya ketika kita marah dengan atasan kita, tentunya kita tidak bisa balik marah, sehingga ada perlu satu cara ya untuk melampiaskan hal tersebut gitu. Itu namanya defense mechanism di psikologi. Guna mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak, orang dewasa sebaiknya mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jangan mendisiplinkan anak saat sedang emosi, dan edukasi diri dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak. Tim Liputan melaporkan.